persis. Nah, data itu kumpulan dari nilai-nilai, jadi ada banyak nilai disatukan itu disebut juga data. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Nah, di ukuran pemusatan data ini maksudnya kan data itu kumpulan nilai-nilai. Nah, jadi kita bisa mengukur mana pusat dari data itu sendiri. Jadi nanti ada satu nilai yang bisa merepresentasikan data itu. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak apa aja macam-macam ukuran pemusatan data? Dijawab. Rata-rata? Ya, ada 3. Yang pertama ada rata-rata, yang kedua ada modulus, yang ketiga ada median. Nah, kita akan bahas satu-satu dulu. Yang pertama tadi rata-rata atau disebut median. Nah, di rata-rata ini kita bisa menghitungnya dengan cara banyaknya atau jumlah nilai keseluruhan dibagi dengan banyaknya datanya. Jadi maksudnya seumpama nih nilai atau datanya itu tentang nilai rapor. Jadi nilai Mbak Sari berapa? 190 itu nanti ditambahkan terus kemudian dibagi banyaknya ada berapa. Untuk rumusnya bisa menggunakan X sama dengan X1 tambah X2 dan seterusnya sampai tambah Xn dibagi N. Nah, ini tadi X1, X2 itu nilainya dijumlahkan terus kemudian dibagi banyak nilainya. Nah, kemudian yang kedua tadi apa? Modus. Ada yang tahu apa itu modus? Nah, modus itu data yang paling sering muncul atau paling banyak frekuensinya. Terus yang ketiga tadi ada median. Median bisa juga disebut dengan nilai tengah. Nah, tapi pada median ini juga perlu diketahui bahwa adanya data itu juga harus diurutkan terlebih dahulu. Jadi kalau mau menghitung nilai tengah harus mengurutkan datanya dulu. Terus nanti median juga ada 2. Yang pertama kalau datanya ganjil. Maksudnya datanya ganjil itu banyaknya data ganjil. Seumpama ada 5 kan ganjil. Jadi ada 5 nilai. Berarti itu maksudnya median yang ganjil. Nanti untuk rumusnya menghitungnya dengan data ke. Nah, kalau ganjil itu data ke setengah N+1. Seumpama tadi N-nya 5. Berarti 5 tambah 1 6 dikali setengah 3. Jadi nanti mediannya data ke 3. Bukan 3-nya tapi data ke 3. Terus kalau genap Nah, kalau genap itu rumusnya setengah dikali